Sama terkait masalah persetubuhan anak di bawah umur, itu dasarnya itu LP B6 1 Romawi 2025 tanggal. Polresta Magelang memberikan keterangan pers tentang 2 kasus asusila hari ini, Senin, 3 Februari 25, yakni tentang persetubuhan terhadap anak kandung dan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Jumpa pers dipimpin Kasat Reskrim, Kompol Muhammad Fachur Rozi. 30 Januari 2025, baru kemarin, ini berarti baru 4 hari yang lalu. Kasus kedua, korban yang berusia 17 tahun, berkebutuhan khusus. Pelakunya tergolong keji karena korbannya berkebutuhan khusus. Tersangka ditangkap pada 19 Januari 2025 di Gadingan, Banyu Biru, Dukun. Pelakunya adalah JP, 38, warga Banyudono, Dukun. Modusnya bujuk rayu dan diiming-imingi sejumlah uang. Tanggal 19 Januari 2025 di proyek pembangunan rumah dusun Gadingan Banyu Biru Dukun, ya, Kabupaten Magelang. Tersangka inisial EJP, 38 tahun, swasta, warga Banyudono, Dukun. Kemudian barang bukti yang sudah kita sita yaitu ada 1 setel pakaian korban, 1 setel pakaian dalam korban, sama uang 1 lembar 100.000. Terdapat 5 orang saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan dalam perkara yang kedua ini. Kemudian yang bersangkutan ini modusnya bujuk rayu, dan terakhirnya diiming-imingi diberikan sejumlah uang untuk dia tidak bercerita pada siapapun. Keduanya berkenalan melalui aplikasi Pop AP. Awalnya korban dibujuk hendak diajak menonton pentas seni di Kota Magelang. Saat janjian, ternyata korban diajak ke tempat tersangka bekerja di proyek pembangunan rumah dusun Gadingan, Banyu Biru, Dukun, Kabupaten Magelang. Di lantai 2, korban dibujuk rayu, kemudian pelaku melakukan persetubuhan, jelas Kasat Reskrim. Setelah itu, pelaku mengantar korban pulang ke rumahnya. Kebetulan handphone, HP, tersangka tertukar dengan HP korban. Maka keluarga korban pun curiga, sampai akhirnya kakak korban mendapatkan identitas pemilik HP. Setelah dipancing, tersangka menelepon nomor HP yang dibawa korban. Pelaku meminta korban untuk mengambil HP di suatu tempat. Si korban diajak, dibujuk, dirayu untuk ikut pada malam itu ke pentas seni di kota. Dan yang bersangkutan menunggu di Pasar Muntilan. Tersangka menunggu di Pasar Muntilan. Kemudian hingga akhirnya si korban datang, bukan dibawa ke kota untuk untuk menonton pentas seni, melainkan ke proyek tempat si tersangka bekerja. Kemudian di situ dia bawa ke lantai 2. Setelah di lantai 2, diajak cerita-cerita, dibeli makan snack, kemudian dibujuk rayu, kemudian yang bersangkutan melakukan persetubuhan terhadap korban. Setelah itu sekira pukul 19. Pukul 19.30 si tersangka membawa korban kembali ke rumahnya. Dilalanya handphone dari korban ini dengan tersangka tertukar. Sampai akhirnya kakaknya penasaran, ini siapa? Ini HP siapa? Kok bisa? Dibuka SIM cardnya, sampai akhirnya dia mendapatkan identitas dari pemilik HP. Kemudian si tersangka menelpon ke HP itu, kalau kamu mau yaudah ambil di sini. Dia datang, kemudian disidangkan di di dusun. Ada Pak Kadus, ada keluarga korban dan si tersangka. Kemudian dia mengakui bahwa dia melakukan perbuatan persetubuhan terhadap korban. Kebetulan korban ini memiliki kelebihan khusus, dan kami pada saat ini masih membawa yang bersangkutan ke RSJ untuk mengetahui tingkat
kadar intelektual di grade berapa. Terhadap tersangka ini kami jerat pasal yang sama 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Direktur Organisasi Sahabat Perempuan, Putri Andani Prabasasi, yang hadir dalam jumpa pers tersebut minta jika ada yang mengalami, melihat atau mendengar ada kasus kekerasan seksual, persetubuhan atau perkosaan, jangan takut untuk melapor. Bisa lapor ke Sahabat Perempuan, ke Polresta Kabupaten Magelang, atau ke tempat terdekat, kami tidak ada biaya sama sekali. Jadi jangan takut untuk melaporkan, katanya, pihaknya akan mendampingi sejak kasus dilaporkan, sampai kasus selesai. Lembaga itu bekerja sama dengan polisi, korban dan saksi ada perlindungannya. Dari Magelang, Jawa Tengah, Eko Priyono melaporkan untuk Suara Baru.